banget sih ini orang. Biasanya kayak gitu. Tapi kita kalau mengasah danger prediction kita, pasti kita mikir, orang ini kok lama ngapain ya? Mata kita udah langsung kemana-mana. Oh, orang ini tangannya nggak ada satu, pasti pegang HP. Nah, seperti itu kondisinya. Ya. Jadi pasti akan menganalisanya akan jauh lebih cepat. Dan 80% itu korban kecelakaan itu di usia 14 sampai 39 tahun. Nah, kenapa di usia seperti ini 14 sampai 39 tahun? Ya mungkin rasa emosinya masih tinggi, ya kan. Mungkin masih merasa masih muda. Nah, ada yang di sini apa namanya? Umurnya masih ada kan? Masih. Kecuali Mbak Wira ya. Mbak Wira sehat, Mbak? Ya, jadi itu. Pas mute itu Nah, tadi. 90%-nya penyebabnya itu dari faktor manusianya itu sendiri. Nah, mari kita bahas visualnya. Jadi ini yang dimaksud danger aplikasi keputusan reaksi. Jadi kita berkendara itu pasti membutuhkan 3 hal ini. Identifikasi, keputusan, reaksi. Dan ini berjalan cuma 1 detik. Kalau lama udah bahaya. Ya kan? Tiba-tiba ada orang nyebrang nih. Refleks kita kan biasanya langsung ngerem. Nah, sebelum itu pasti kita akan menemukan mekanisme reaksi ini. Yaitu kita mengidentifikasi orang ini mau ngapain ya. Oh, motor ini kok tiba-tiba nganan ya. Kok tiba-tiba nganan ya. Yang kedua, keputusan. Keputusan kita ngapain setelah itu. Contoh kalau ada orang menyeberang nih. Wah, keputusan saya mau ngerem nih. Ya, setelah itu reaksi. Nah, reaksi ini pengoperasian. Saya mau ngerem. Ngeremnya itu gimana? Atau menghindarnya itu bagaimana? Nah, dan yang sering terjadi kesalahan yang istilahnya yang benar-benar fatal, itu yang biasanya yang terjadi itu di identifikasi. Jadi identifikasi ini kalau awal salah pasti keputusan salah, reaksi pasti juga akan salah. Pasti akan terjadi kesalahan banyak, ya seperti itu. Dan jarak reaksi sama jarak pengereman itu ya itu tadi. Jadi jarak reaksi itu pasti 1 detik. Lebih ada kemungkinan lebih bisa karena faktor ada kemungkinan kita melihatnya terlalu jauh. Itu bisa jadi. Tapi kalau refleks itu 1 detik nggak sampai. Seperti itu. Nah, makanya kenapa dibutuhkan ketajaman mata yang berlebih? Karena itu tadi. Karena motor kita, saya rasa teman-teman ini kalau naik motor kecepatan 40 pelan ya. Pelan banget lah. Bener nggak? Ya, pelan, 40 pelan. Kenapa? Contohnya simpel, kalau kita di jalan di kota, mesti kita lebih dari 40 km per jam. Padahal di kota sendiri itu peraturannya kecepatannya yaitu 40 km per jam. Nah, ini yang dimaksud kenapa saya harus ada ketajaman visual. Jadi ini, ketajaman kita itu kalau di pagi hari sama di malam hari itu berbeda. Ya, jadi kalau di malam hari kemungkinan turun 25%. Di sini berbeda lagi kalau di usia atau dengan kondisi mata yang ada yang minus atau silinder. Nah, seperti itu. Jadi ini kita membahasnya secara mata yang normal ya. Jadi kalau kita kecepatan 72, ya otomatis akan jauh lebih turun daripada kita kecepatan cuma 10 km per jam. Nah, jadi itu. Jadi ini semakin tinggi kecepatannya, maka di situ pula semakin istilahnya blur lah. Ya, bahasa bakernya itu ngeblur. Nah, itu. Mungkin teman-teman pernah merasakan itu. Nah, contohnya ini, ruang lingkupnya. Jadi, pandangan kita pada saat kita berkendara, itu, nih, teman-teman bisa lihat ya. Jadi, ruang lingkup kita itu 180 derajat lah, untuk melihat situasi di depan. Ya, 180 derajat. Nah, kalau kita berkendara, nah, kecepatan 40 km per jam, jadi radiusnya itu yang
teman-teman lihat, yaitu radiusnya yang ini ya, ini. Nah ini, kalau kita kecepatan 40, radiusnya ini. Jadi di sisi kayak pohon ini, kanan kiri ini sangat terlihat jelas, ya, karena radiusnya masih kecil, ya, estimasinya 100 derajat. Nah, kalau kita kecepatannya lebih gimana? Ya kan? Jadi kecepatan 70 ya otomatis nih yang berada di lingkarannya. Kalau kecepatan 100 hanya mungkin kita bisa lihat ujungnya aja. Ya. Jadi kita bisa melihat nih sisi ini nih. Kalau kita kecepatan 100. Kalau lebih malah makin kecil lagi. Ya kan? Jadi itu. Jadi kita merasa lebih kencang ya otomatis titik fokus kita ya semakin kecil. Gitu. Jadi kalau lambat ya otomatis ya kita kembalikan lagi kita bisa melihat seluruh ini. Apalagi kalau kita melihat MotoGP ya kecepatannya hampir 200 300 itu bayangkan lagi berarti hanya dia mungkin bisa melihat visual nih sekecil ini. Nih. Makanya memprediksi ini jauh lebih besar tugasnya daripada kita melakukannya. Tuh. Ya. Tuh. Belum saya bersihkan. Nah, yang berikutnya gangguan penglihatan, istilahnya silau, ya, silau. Jadi pada saat silau untuk kena kendaraan, ini adalah salah satu juga mengganggu penglihatan kita sehingga menganalisa kita salah. Ya. Jadi untuk normalnya orang itu untuk kembali normal ya, habis terkena silau itu 3 sampai 10 detik. Ya. Nah, 3 sampai 10 detik bagaimana? Jadi kalau anak muda ya, anak muda, usia muda dengan kondisi fisik yang baik itu bisa normal kembali itu 3 detik. Orang tua 10 detik, orang mabuk plus 5. Plus 5-nya dari mana? Bisa lebih malah. Jadi kalau usianya masih muda ya 3 tambah 5, 8 detik. Mungkin bisa lebih, tergantung dari fisik itu sendiri. Gitu. Jadi ini tergantung dari kondisi fisik kita masing-masing. Yang terakhir yaitu tentang adaptasi mata. Ya, adaptasi mata ini bagaimana sih? Jadi contohnya nih, jadi dari gelap ke terang, terang ke gelap. Biasanya kalau kita lagi nonton bioskop, ya, nonton bioskop atau enggak masuk ke dalam terowongan. Nah ini yang berbahaya nih, terutama yang suka reading. Wah, habis terang, ternyata ada terowongan. Slep, otomatis kita adaptasi gelap ke terang, terang ke gelap itu berbeda. Ya, contoh simpelnya. Jadi kalau kita dari adaptasi gelap, ya kan, itu kalau lewat terowongan dari gelap ke terang itu sekitar dari gelap ke terang itu 4,4 sampai 7 detik. Ya. Jadi kita lama biasanya udah terang. Tapi kalau dari terang ke gelap biasanya jauh lebih lama biasanya. Tergantung dari kondisi mata kita masing-masing gitu. Seperti halnya tadi mungkin adaptasi juga kan ada yang langsung fokus ini kondisinya gini-gini. Nah, seperti itu. Yang berikutnya blank spot. Apa sih blank spot itu? Yaitu area di mana kita tidak terlihat. Nah, ini ada beberapa area yang tidak terlihat. Jadi kalau kita naik motor, gimana nih? Jadi kalau kita posisinya ya di B ini yang warna pink ini, posisi kita tidak terlihat oleh kaca spion. Ya, tidak terlihat oleh kaca spion. Ya, tidak terlihat. Nah, di posisi A sama C kita terlihat. Kenapa di posisi A terlihat? Karena ya itu tadi kita terlihat oleh pengemudinya. Ya, di sisi pengemudinya kita terlihat. Nah, kalau di posisi C kita terlihat oleh kaca spion. Nah, ini. Jadi teman-teman
Ini saya share lagi, tiba-tiba nge-close sendiri. Bentar ya. Nah ini. Jadi kalau kita di posisi A itu sangat terlihat. Ya. Kalau di posisi C kita juga terlihat. Bahkan di sini kita juga terlihat. Tapi tergantung dari kondisi kendaraan itu. Kalau kendaraan itu ada kaca spion belakang pasti kita terlihat. Tapi kalau seperti truk, bis, nah itu kan dia nggak ada kaca spion belakang tuh. Ya ada kemungkinan dia tidak bisa melihat kondisi kita yang ada di belakangnya. Makanya teman-teman kalau berkendara lihatlah kondisi area tersebut. Jadi kalau kita bisa melihat, contohnya, contoh simpelnya ini gini, tekniknya. Jadi kalau kita berada di C ini, kita bisa melihat ya di C atau di sinilah ya mirrornya. Jadi kalau kita di sini bisa melihat pengemudi atau penumpang yang di sisi ini, otomatis kita juga terlihat oleh pengendara yang ada di dalam mobil ini. Jadi gitu. Jadi kita bisa melihat pengendaranya, otomatis kita juga terlihat oleh pengendara yang ada di mobil ini. Jadi kalau kita nggak bisa melihat kondisi di dalamnya, berarti otomatis kita berada di blind spot tersebut. Ya, jadi ini blind spotnya itu nggak hanya di motor, bahkan banyak. Blind spotnya kayak di tikungan, pada saat kita mendahului kendaraan roda besar, truk besar ya, truk, bis, dan lain-lain. Seperti itu. Yang terakhir, tingkatan bahaya. Jadi bahaya itu ada 3. Bahaya terlihat, bahaya menarik perhatian, sama bahaya yang tidak terlihat. Wah, bahaya terlihat otomatis bahaya yang diketahui, tetapi kemungkinan terjadi kecelakaan itu kecil karena kita tahu. Ya. Nah, bahaya menarik perhatian itu kecelakaan dapat dicegah dengan kemampuan prediksi normal. Dan yang terakhir, bahaya yang tidak terlihat, otomatis bahaya yang dibutuhkan prediksi tingkat tinggi. Nah, contoh ya. Ini ada simulasinya. Jadi kita berada di sini nih, ya kan? Berada di sini nih, ya kan? Bahaya di sini. Kira-kira bahayanya di mana, teman-teman? Coba boleh pakai drawingnya, mungkin bisa dibuat ya. Itu di panel atas ada annotate, terus draw. Coba teman-teman lingkari area mana sih yang area yang menurut teman-teman berbahaya. Ya, silakan. Kita berada di lingkaran biru nih. Oh, oke, ada yang di sini nih, di truk nih. Oh, ada lagi. Oke, ada yang pengendara di belakang. Oh, kita ini belajar memprediksi lebih. Ada yang di kanan, oke, truk ya. Oh, pengendara roda 2 masih. Oke, sudah lagi. Oke, jadi eh, rata-rata memang berada di sini ya. Ya, memang. Kenapa? Pada saat kita secara visual, secara kita membayangkan kita sebagai pengendaranya ya, otomatis kendaraan yang ada di sini itu tidak terlihat oleh kita. Kenapa? Area blind spot. Kenapa? Ini ada truk besar. Jadi kita nggak bisa melihat kondisi di belakangnya seperti apa. Biasanya kalau kita itu langsung tiba-tiba langsung belok kanan udah, ya kan. Padahal seharusnya kan kalau mau belok kanan itu kita harus berhenti dulu nih. Kita melihat situasi yang di sini, ya. Kita melihat situasi di lawan kita, apakah udah sepi enggak. Jangan langsung tiba-tiba langsung memotong, ya. Jangan. Ini berbahaya. Kenapa? Ini yang di sini resikonya. Kenapa? Yang di sini juga nggak tahu kalau di sini ada pengendaranya juga. Nggak tahu. Kenapa? Juga sama-sama tertutup oleh blind spot kendaraannya. Ya. Jadi tipsnya, tekniknya ya teman-teman berhenti dulu di sini. Ya.
biarkan melewat dulu, baru kalau sepi baru silakan. Karena dulu ya waktu 2016 saya waktu pertama kali ke Jepang itu keluar dari hotel ya, keluar dari hotel dijemput sama instrukturnya. Keluar dari hotel itu kurang lebih saya menunggu orang benar-benar kendaraannya nggak ada ya. Itu sekitar berapa ya? 5 sampai 5 atau 6 menit gitu. Menunggu benar-benar kendaraannya sepi baru mereka berjalan. Baru keluar dari hotel itu. Jadi tidak langsung nyelonong masuk gitu enggak. Ya, itu perbedaannya. Makanya karena itu tadi kita juga nggak tahu yang di belakangnya seperti apa kondisinya. Ya, jadi minta tolong tipsnya itu. Apalagi ada sirine lah. Biasanya kan teman-teman, wah kalau ada sirine ngikut aja, bener kan? Ngikut aja, nempel aja di belakang. Kita kan juga nggak tahu kondisinya di depan seperti apa. Oke sirine, ini contoh lah, ini mobilnya. Mobil ambulan ini lolos. Ternyata teman-teman ada di sini nih. Ini lolos. Dia merasa, oh di belakang nggak ada orang aja, udah langsung ketemu nanti di sini. Selamat datang gitu ya, tiba-tiba jedar. Nah ini kan juga berbahaya. Kenapa ya? Itu tadi kita tidak memprediksi apa sih yang di belakang, bahaya apa sih yang di depan. Seperti itu. Ya. Yang berikutnya, nah ini yang saya maksud tadi, kenapa di belakang truk itu berbahaya ya ini. Kita melihat secara visualnya seperti ini, kondisinya seperti ini. Ya. Jadi kita melihatnya itu ya udah nggak ada apa-apa, padahal di belakang truk ini benar ada dua kendaraan. Tapi secara visual sebagai pengendaranya itu sendiri, ya nggak ada apa-apa, ya kan? Bahkan kita nggak lihat di belakang kendaraan ini apa nggak ada motornya nggak ada, ya nggak kelihatan. Karena itu tadi blind spot. Kendala kita pada saat kita identifikasi itu harus benar-benar kuat. Wah, ini berarti kalau nggak ada apa-apa berarti tungguin aja udah sampai truknya lewat, udah aman, baru kita berbelok. Jangan truknya yang dihadang, bentar, bentar, bentar. Biasanya kan dihadang, bentar, bentar, bentar. Lewat, udah di samping juga lewat. Dah. Ya. Nah, disitulah nanti, waduh kok bisa ya. Nah, tuh. Jadi jangan sampai hal itu terjadi. Ya. Makanya ini juga penting, ya, karena secara juga membantu menganalisis kita. Jadi rambu lalu lintas itu warna dasarnya ada 4. Ya, warna 4. Nah, kenapa ada traffic light? Nah, nanti saya jelaskan. Ya. Prinsipnya orang merah itu rambu warna merah sama traffic light itu sama prinsipnya orang ya. Warna merah apa artinya berhenti? Mungkin nanti bisa tanya ke siapa gitu ya. Rambu warna merah apa artinya? Pasti menjawabnya berhenti. Ya, pasti akan menjawabnya berhenti. Mungkin ya teman-teman yang ada di sini juga berasumsi warna merah apa ya? Oh berhenti. Padahal bukan. Ya, jadi 4 warna dasar rambu lintas. Ya, yang pertama, warna kuning peringatan jelas. Dia akan berdiri di setiap di situ akan ada terjadi bahaya. Contoh di tikungan dia akan selalu berdiri sebelum tikungan. Di perempatan dia juga udah berdiri. Mungkin yang kita biasanya nggak ngelihat, ya menghiraukan biasanya. Merah artinya larangan. Semua jenis rambu warna merah pasti larangan. Nggak ada yang diperbolehkan rambu warna merah. Ya, pasti semua rambu warna merah itu larangan. Dilarang masuk, dilarang putar balik, batas maksimal kecepatan 40. Udah semuanya itu pasti rambu warna merah itu larangan. Ya, pasti. Nah, di rambu larangan ini biasanya tempatnya itu, kondisinya itu yang benar-benar, waduh, kok dilarang putar balik sih, padahal tinggal sedikit. Nah, seperti itu. Warna biru artinya perintah. Ya, perintah. Loh,
kok perintah? Ya. Terus kalau rumah sakit berarti harus perintahnya ke rumah sakit nggak? Jadi warna biru itu memang mayoritas menjadi perintah, akan tetapi dia bisa menjadi petunjuk juga. Yang dimana petunjuk itu petunjuk khusus. Ya, petunjuk khusus seperti yaitu tadi pom bensin, rumah sakit, ya kan, tempat-tempat ibadah. Tapi mayoritas dia menjadi rambu perintah. Perintah apa? Perintahnya parkir di sana, perintahnya putar balik di sisi sana, perintah kecepatannya 40, 60 pasti dia akan selalu ada. Ya. Dan yang terakhir warna hijau itu petunjuk. Jadi semua rambu warna hijau pasti memberikan petunjuk. Ya, mungkin ada beberapa warna rambu warna hijau dikombinasikan dengan warna rambu warna coklat. Itu biasanya untuk tempat area wisata. Ya, biasanya. Jadi kalau ada wisata besar itu, oh, dia khusus untuk wisatawan ya. Wisatawan luar negeri biasanya rambu warna coklat. Di dalam petunjuk itu rambunya ada warna coklat, berarti itu petunjuk untuk tempat wisata. Nah, kalau traffic light gimana? Yang jelas warna merah itu berhenti. Yang jelas ya. Yang jelas warna merah itu berhenti. Kuning apa? Kuning kurangi kecepatan. Ya. Hijau jalan. Cara bacanya gini guys. Jadi kalau hijau nih udah jalan nih. Kuning. Nah, kuning kita gimana? Kurangi kecepatan. Kalau kuning kita melihat nih rambu nih sebelum apa istilahnya, biasanya rambu itu ada dua. Ya, apa lampu lalu lintas itu ada dua pasti. Jadi ada dua lampu di depannya itu. Ya, kalau kita sebelum melewati lampu pertama, kita harus benar-benar harus mengurangi kecepatan. Ya, tapi kalau kita udah melewati lampu pertama nih, ya lampu udah kuning, ya kita di sini harus menambah kecepatan. Ya, jadi sistem lampu warna kuning seperti itu. Jadi kalau sebelum melewati lampu pertama, ya otomatis kita harus kurangi kecepatan. Kenapa? Karena mau berhenti merah, bukan tambah gas. Ya. Di sininya contoh ini ya. Jadi ini lampu pertama, ini lampu kedua. Ini jalan yang arah ke sana. Jadi biasanya lewat seperti ini. Jadi kalau kita udah belum mencapai yang lampu pertama, berarti kita nggak boleh menerobos. Istilahnya bukan nambah kecepatan, tapi ya kita harus mengurangi kecepatan. Kenapa? Kita mau berhenti. Tapi kalau udah melewati, tapi di sini ternyata lampunya kuning nyala, berarti kita harus tambah kecepatan. Bukan di sini kita, waduh kuning, tambah kecepatan. Kenapa? Biasanya setelah abang. Nah, bukan. Jadi membacanya seperti itu. Kenapa? Prinsip orang kalau kita kan nggak tahu nih pengendara di depannya seperti apa. Prinsipnya di sana juga sama, wah udah kuning, tancap gas. Ya, sama-sama tancap gas ya udah ketemunya di perempatan. Udah jedar. Itu yang istilahnya yang berbahaya lah kalau di jalan raya. Nah, mungkin dari sini ada yang mau tanya, silakan. Ya, silakan. Yang mau tanya, nggak Langsung apa-apa ya. open mic. Open mic atau lewat kolom chat. Dikaitannya memang lebih spesifik ke danger prediction. Silakan, nggak apa-apa. Rekan-rekan. Boleh? Halo. Iya, halo. Oke, Mas Dimas, mau Siap. ada sedikit yang perlu saya tanyakan. Dari mana ini? Maksudnya. Dari Mas Agus. Oke, silakan Mas. Motomesin.com. Jadi gini, berkaca dari kebiasaan masyarakat kita sekarang ini kan banyak orang yang ketika mau nyebrang itu biasanya kan ada dua versi. Yang versi pertama, ketika mau nyebrang dia menepi dulu Mas ya. Menepi dulu benar-benar keluar dari aspal, nunggu mobil dan motor yang lain benar-benar lewat dan sepi, baru dia nyebrang gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua ada lagi biasanya ketika dia mau nyebrang, dia udah kanan, udah nengah. Berada di tengah marka dengan harapan dia bisa lolos ketika nyebrang. Nah, itu untuk yang udah berpengalaman menyeberang itu oke lah, dia bisa. Cuman ada beberapa kasus yang biasanya
udah nggak bisa nyebrang, dia berhenti di situ gitu. Berhenti di tengah marga gitu. Oke lah dia nyalain sen gitu ya, nyalain sen kanan, tapi dia posisinya berhenti di situ. Dan itu pasti kan bahaya banget. Kemarin kan ada di akun IG di Motor Machine Blog itu punyanya siapa? Saya nggak tahu juga. Jadi di sana ada seorang ibu-ibu atau mbak-mbak gitu kan, mau nyebrang ke kanan, dia berhenti di sana. Nah, padahal di samping kirinya itu ada mobil. Nah, di belakangnya itu ada truk. Ada truk, dia mau nyalip si mobil itu. Nah, si prediksi si sopir ini, prediksi dia mungkin kan si mbaknya ini mau nyalip si mobil itu karena dia rating ke kanan. Nah, ternyata ketika si truk itu mengintili mbaknya ini, nah ternyata si mbaknya itu berhenti di situ. Bener-bener berhenti gitu kan. Nah, si sopir untungnya refleks, dia bener-bener ngebuang kanan, tapi ya tetap aja ngenain mobil Panther pickup yang dari depannya. Jadi sudah oleng banget gitu, mbaknya nyusruk ke Panthernya itu. Gitu. Nah, yang mau saya tanyakan adalah menurut si Mas Dimas yang udah terbiasa di safety riding instructor, kebiasaan menyeberang yang paling benar itu gimana sih? Atau cara menyeberang yang paling benar itu seperti apa? Gitu. Jadi ketika mungkin kita bisa nulis ya, bisa memberi edukasi ke pemirsa dan pembaca semua. Gini loh nyebrang itu yang benar menurut instruktur safety riding. Seperti itu. Jadi gini Jim, mungkin saya tambahin sedikit. Mungkin Dimas nanti bisa menjelaskan jawaban di dua sudut pandang ya, sudut pandang si penyeberang dan sudut pandang pengendara lain, karena itu kan sama-sama penting sih sepertinya. Gitu, jadi, bro ya. Jadi ya memang dijalankan kita juga nggak tahu nih karakter orang seperti apa ya teman-teman. Jadi kan kita nggak tahu nih, oh si A seperti apa, si B. Nah, salah satu contohnya itu si pengendara truk sama Panther tadi ya, korban dari mama. Jadi gimana sih teknik sebetulnya kalau kita ingin istilahnya bukan menyeberang ya, istilahnya tadi kan mau putar balik kalau nggak salah ya, kalau nggak berpindah jalur lah ya. Jadi gimana sih tekniknya? Kalau memang ragu, ya ragu dengan kondisi yang banyak kendaraan nih, ragu gimana putar baliknya, ya lebih baik kalau pengen putar balik ke kanan, itu kalau bisa 20 meter atau 30 meter sebelumnya udah nyalakan lampu sen, bener-bener di tepi sebelah kanan, udah. Ya kalau mau belok kanan, Nah, jangan ke kiri. Kalau mama tadi kan dia benar-benar ke kiri karena ada memang teknik untuk kita istilahnya U-turn ya, putar balik itu ada tekniknya. Mungkin mama biasanya itu kalau U-turn itu dia mau ngambil haluannya itu seperti kayak naik truk ya. Jadi dia ke kiri dulu baru ke kanan. Kayak bawa sedan gitu ya. Ya kayak bawa sedan atau truk yang panjang-panjang lah ya. Dia ke kiri dulu baru ke kanan. Ya, sebetulnya kalau memang ragu, ya udah ambil sisi yang paling kanan sendiri karena kita apa mau berpindah ke jalur yang kanan, jangan ke kiri ya. Dan lampu sen adalah salah satu alat komunikasi kita dengan pengendara lain ya, komunikasi karena contoh tadi supir truknya dia lampu sennya ke kanan, oh berarti dia ingin mendalui Panther itu ya, Panther yang di sisi kirinya. Prediksinya supir truk udah benar. Kenapa? Dia udah melihat lampu sennya, wah ini lampu sennya udah nyala nih ke kanan, dia berarti ingin mendahului. Tapi alhasil ternyata kan ya itu tadi, prediksinya di luar dugaan kita. Ternyata dia berhenti. Nah, kita nggak mau, misalnya ya mau nggak mau ya kita harus menghindari. Nah, itulah istilahnya bahaya yang tidak terlihat, yang kita nggak tahu, tiba-tiba ini bahaya ternyata. Ya itu adalah salah satu bahaya yang tidak terlihat. Makanya di sini pula kita harus benar-benar menjaga jarak aman kita dengan pengendara lain apa. Kalau memang ada mak-mak yang, wah ini mak-mak nih, dari segi kita, contoh saya pengendara ya, wah ada mak-mak nih, prediksi saya ngapain nih, saya analisa dulu nih, oh mak-mak ini ragu nih, ya udah kita dahulu secepat mungkin. Gitu. Kalau enggak diberitahu, Bu lampunya atau klaksonnya atau istilahnya lampu sennya Bu, atau Bu agak nepi dikit, itu nggak apa-apa. Alangkah baiknya kita selalu mengingatkan kepada mama.
Walaupun nanti emak-emaknya membalas omongan yang berbeda ya kan, biasanya emak-emak kan, halah, halah. Nah, yang penting setidaknya kita menginginkan bahwasanya ya itu tadi, Bu, agak ke kiri dikit bahaya. Nah, seperti itu. Jadi tekniknya 20 sampai 30 meter sebelum kita berpindah arah, istilahnya berpindah arah, itu nyalakan lampu sen, dan di mana pindah arahnya, kalau kita pindah arahnya ke kanan, ya udah tempel ke kanan. Kayak gitu. Jadi kalau kita mau masuk gang nih juga sama, masuk gang juga sama. Kalau kita tiba-tiba di kiri nih, wah aku mau masuk gang ke kanan, ya udah nyalakan lampu sen, jangan mendadak ya 30 sampai 20 meter sebelum berbelok, ya udah nyalakan, langsung beda jalur, lihat kondisi di belakang juga. Kalau kondisinya di belakang sekiranya aman, ya udah langsung pindah jalur. Tapi kalau nggak aman gimana? Alangkah baiknya kamu berhenti dulu di sisi kiri. Alangkah baiknya kalau kondisinya benar-benar rame ya. Tapi ya gitu, memotongnya nggak asal motong, tapi itu tadi ada jaraknya untuk kita mau masuk ke dalam gang tersebut. Seperti itu Mas Agus. Mungkin ada lagi Mas Agus? Nah, oke. Misalkan gini, Mas. Udah bener ya nyalain sin ke kanan. Misalnya kita masuk ke gang yang ada 50 meter di depan kita gitu kan. Dari jarak 30 meter sebelum gang kita udah ngesin kanan dan ngambil mepet ke marka kanan gitu ya. Nah, oke lah. Oke, sampai kita jalan, tetap kita jalan di pojok kanan, mungkin di belakang kita sudah ngambil kiri semua. Nah, mungkin misal kalau dari depan itu kendaraan nggak ada putusnya. Nah, itu dia. Kira-kira gimana? Apa yang harus kita lakukan? Apa kita berhenti di situ? Apa kita terus aja? Nah, jadi ya udah kita terusin aja, nanti mending putar balik gitu. Nah, gitu. Jadi yang pertama kita lihat kondisinya dulu. Ya, kondisi maksudnya kondisi markanya ya. Jadi kalau kita lihat markanya, ini markanya marka jalan apa lurus nih, ya kita kan nggak boleh nih. Tapi kalau marka kita istilahnya putus-putus, tapi ternyata yang dari sisi lawan kita ini benar-benar macet lah ya, bukan macet lah istilahnya macet. Nah ini gimana? Ya kalau macet ya udah jalan terus, cari sampai di mana itu kondisinya istilahnya benar-benar senggang. Nah kalau kemarin versinya orang Jepang gini, ya memang budaya di Jepang sama Indonesia berbeda ya. Tapi kalau di sana itu mau putar balik memang dia menunggu, ya benar-benar menunggu, dia nungguin. Walaupun mau ke kanan, walaupun dari belakang ada 3-4 mobil dia menunggu, tapi yang belakangnya lagi dia udah tahu nih mau belok ke kanan pasti ke kiri. Tapi kalau di Indonesia kan enggak, budayanya kalau wah udah lama nih pasti ngebel klakson, tet. Ya. Tapi memang sebenarnya kalau benar-benar istilahnya markanya benar, ya kita harus nunggu. Tapi kita lihat dulu tunggunya gimana. Kalau nunggunya nggak wajar nih, 5 menit buat apa kita harus nunggu? Yang mending cari jalan yang lain. Seperti itu sih Mas Agus. Oke. Sementara cukup dulu. Mungkin ada yang lain? Ini ada pertanyaan, Mas Dimas. Satu pertanyaan dulu ya, nanti karena kan kita masih ada post juga. Sebentar, ini saya bacakan yang dari chat. Mas, terkait yang perhitungan visual, tadi cara menghitungnya gimana ya, sampai akhirnya ditemukan angka 1,0 sampai 0,6. Yang berarti yang visual, perhitungan visual yang nah ini di kecepatan 72. Nah, gitu. Pertanyaan dari Mas Raditya. Oke, ini dijawab dulu. Jadi gini Mas, Mas Radit, jadi yang ditanyakan kenapa bisa ketemu 1,2 ya? Benar. Tapi Mas Radit ada nggak ya? Yang ini, di kecepatan 10 km per jam itu bisa ketemu angka 1,0, terus kemudian 29 km per jam 0,8 ini. Jadi mungkin perhitungannya gimana, atau secara gambaran lah, secara visualisasi. Oke, jadi cek suara saya masuk? Aman. Oh, soalnya habis.
reconnecting. Jadi ini secara gambarannya, jadi 1,2 itu secara gambarannya, jadi contoh gini, kita bisa memprediksi dalam arti gini, 1,2 ini secara utuh ya, secara utuh visual kita fresh, benar-benar fresh itu 1,2. Saya mengibaratkan 1,2. Ya, pada malam hari ketajaman kita akan pasti berbeda. Nggak mungkin pagi sama malam itu ketajaman kita sama. Ya, nggak mungkin karena itu tadi. Jadi akan turun ya estimasi 25% lah. Nah, pada kecepatan tinggi, kenapa bisa turun? Ya, karena kan air di mata kita ini kan fokusnya udah berbeda. Ya, fokus kita udah berbeda, udah banyak nih. Otomatis dia akan ngeblur lah, istilahnya ngeblur lah di sisi kanan kiri kita ini akan ngeblur. Nah, di depan ini yang fokusnya akan ya hanya ada di situ. Seperti itu. Mungkin ada yang tanya lagi? Saya menambahi sedikit ya terkait apa namanya. Ini kesatuannya detik ya, maksudnya gini. Jadi di penjelasan kotak merah, ketajaman visual itu pada waktu pagi hari itu ini satuannya detik ya Pak ya, karena pada waktu malam hari itu turun 0,9, turun 25%. Jadi ini maksud dari ketajaman mata atau ketajaman visual ini adalah visualisasi mata kita dalam melihat sekitar ketika kita berkendara sih, seperti itu. Makanya ini ada angka di mana ketika kita 10 km per jam, itu ketajaman visual itu 1,0 detik. Itu 1,0 itu maksudnya waktu dalam ketika kita merespon sesuatu. Gitu. Entah itu pengendara ataupun yang lain. Jadi ketika semakin tinggi kita berkendara, ketajaman visual kita akan semakin rendah, akan semakin menurun. Ini ketika coba misalkan teman-teman pas berkendara gitu, next ini kaitannya sama yang slide selanjutnya sih sepertinya. Nah, refleks mata, refleks kita dalam merespon melihat suatu benda itu benar. Nah, ini kaitannya dengan ruang lingkup juga. Jadi misalkan ketika teman-teman di sini berkendara kecepatan 100 km per jam dengan kecepatan 40 atau 20 km per jam, pasti respon mata, visualisasi mata ketika melihat benda yang ada di sekitar itu pasti berbeda. Ya. Jadi ketika 40 kita melihat benda sekitar kita itu ruang lingkupnya itu 100 derajat dan itu sangat jelas, misalkan seperti itu. Di kecepatan 100, ruang lingkup yang kita lihat itu sempit dan benda yang kita lihat secara visual itu juga tidak jelas gitu loh. Jadi ketika kita ngobot pasti apa yang ada di samping kanan kita itu bahkan bisa tidak kelihatan sama sekali. Nah, kaitannya dengan danger prediction di sini adalah berarti semakin kita kecepatannya tinggi, otomatis ketajaman visual kita akan semakin rendah. Itu artinya apa? Respon kita dalam menghadapi sesuatu itu pasti akan sangat pendek. Misalkan tiba-tiba ada orang nyebrang, tiba-tiba ada ya seperti tadi ya, seperti yang Mas Agus tanyakan itu ada kaitannya. Misalkan di kecepatan tinggi track lurus tiba-tiba ada orang nyebrang, tapi dia nggak langsung nyebrang, tapi hanya tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Makanya respon mata kita dalam melihat pasti akan sangat rendah. Beda lagi kasusnya ketika kecepatan kita rendah, kita kan bisa melihat segala sesuatu yang ada di sekitar sangat jelas ya. Bahkan orang yang mau nyebrang pun kita bisa melihat dengan jelas. Berarti otomatis ketika ada kasus seperti itu, kita bisa melakukan antisipasi. Entah itu mengurangi kecepatan ataupun menghindar. Jadi kaitannya sih seperti itu. Jadi satuannya sih detik. Kalau misalnya ngomong itu satuannya detik. Gitu. Nah, sama halnya dengan ketika kita, makanya kebanyakan orang Indonesia itu kan ya sama kayak kita ngambil contoh itu kita ngikutin ambulan ya rekan-rekan sekalian ya. Biasanya kan justru itu kesempatan biar terhindar dari macet, padahal itu ada bahaya yang sangat besar. Kenapa? Karena kan ya ambulan kan salah satu kendaraan prioritas ya, dia harus diberi jalan, tapi bukan dalam artian kita bisa mengikuti di belakang. Yang pertama yang bahayanya apa? Pasti jarak aman kita tidak ada, karena kita berharap bisa mengikuti ambulan terus. Dan ambulan itu kan kecepatannya bisa naik turun, karena ya kita tidak tahu kemacetan yang ada di dalamnya itu seperti apa. Nah, apalagi kita juga pasti ketika mengikuti ambulan, kita berada di posisi blind spot, pasti. Karena kita berada di belakangnya pas. Sedangkan kita nggak bisa melihat apa yang ada di depan ambulan. Kalau tiba-tiba ambulan itu menghindari sesuatu dan kita tidak siap, nah itu bahayanya di situ.
Jadi di sini kita yang kita latih adalah kemampuan dalam danger prediction. Dan kenapa kok visualisasi yang jadi sesuatu yang utama? Karena segala informasi yang kita terima saat kita berkendara itu pertama kali diterima oleh mata. Kemudian mata mengirim ke otak untuk merespon, menyuruh kita untuk melaksanakan keputusan dan reaksi. Jadi intinya makanya kenapa di setiap berkendara kita selalu tekankan bahwa fokus berkendara itu penting. Ya, karena kalau misalkan identifikasi kita salah, otomatis keputusan dan reaksi juga akan salah. Jadi gambarannya seperti itu. Makanya visualisasi itu penting. Dan orang muda dan orang tua itu berbeda. Makanya teman-teman di sini kalau misalkan di jalan ya, ada bapak-bapak atau kakak-kakak naik motor pelan, itu jangan digubui karena memang visualisasinya udah menurun gitu loh. Mbah-mbah gitu kan. Kadang kan kita nggak sabar ya. Iki wong tua numpak pedah alon-alon justru kita intimidasi dengan klakson misalkan tin tin tin. Itu mereka justru malah membahayakan dia karena apa? Karena matanya tuh udah melihat itu nggak jelas gitu. Jadi jangan digubui. Jadi justru ya udah kita maklumi, kita beda dengan kita kan mungkin yang masih muda, pandangannya masih jelas, terus visualisasi matanya juga masih jelas. Ya kita kencang-kencang aja nggak apa-apa. Dan nggak ada orang tua ya yang misalkan 50 tahun ke atas naik motor kenceng itu ya bocah tua nakal mungkin. Tapi kalau orang yang tua itu pasti pelan-pelan gitu, pakai motor mungkin Astrea Honda Grand pelan-pelan gitu kan. Ya wis, memang ketajaman visualnya secara visual, cara mata itu rendah. Gitu sih gambarannya Mas Radit ya. Jadi patokannya adalah di detik. Karena semuanya meskipun kita jaga jarak pun patokannya di detik sih. Kalau misalkan kita nggak bisa ngukur dalam angka sentimeter atau apa tidak, karena seperti itu sih gambarannya. Detik, ya betul. Jadi Mas Radit di chat berarti patokannya detik. Iya betul, detik. Jaga jarak aman pun kita patokannya juga detik. Dan detik itu bukan dalam artian hitungan detik 1, 2, 3 tidak ya. Itu adalah sebuah kalau misalkan kita terlalu cepat. Di ilmu self trading itu ada sebuah patokan di mana kita 3 second rule namanya. Hitungannya kan 1, 1, 1, 2, 1, 3, bukan 1, 2, 3. Jadi jarak amannya di situ. Kita hitungnya detik. Visualisasi mata pun juga kita hitungnya detik. Kemampuan mata dalam merespon sesuatu. Jadi seperti itu. Kan nggak mungkin ya. Ya sama halnya ketika tadi respon dari terang ke gelap, gelap ke terang itu sama. Nggak mungkin ya itu namanya adaptasi mata. Makanya kenapa di sini danger prediction itu kuncinya ada di fokus kita dalam berkendara, yaitu di posisi sudut pandang mata kita. Jadi seperti itu. Nah, gangguan penglihatan pun juga sama. Ketika kita merasa berkendara mungkin malam hari silau, itu juga kemampuan kita dalam memprediksi bahaya itu juga harus ada. Gitu. Misalkan dari jauh ya ada kelihatan mobil yang mungkin pas kebetulan silau sinarnya mengenai mata kita, respon kita pun dituntut untuk ya udah kita harus ngapain ketika kondisi seperti ini. Itu namanya danger prediction karena mata kita pasti akan bereaksi. Ya, bereaksinya itu bisa normal, bisa nggak normal. Nah, makanya ini ada waktu pemulihan itu anak muda itu dengan kondisi fisik yang baik itu biasanya kembali normalnya itu setelah 3 detik. Jadi 1, 2, 3 baru dia bisa melihat dengan jelas. Nah, beda lagi dengan orang yang mabuk. Orang yang mabuk itu 5 detik. Berarti kalau orang tua dalam kondisi mabuk bisa 15 detik. 15 detik itu kita kondisi dalam mata blind ya. Jadi tidak bisa melihat apa-apa, ataupun rabun, ataupun bahkan mata kita tidak bisa merespon apa yang ada di sekitarnya. Itu sih gambarannya, Mas. Nah, tipsnya kalau berkendara malam hari, kalau bisa untuk menghindari silauan lampu yang berlebih ya, boleh menggunakan kacamata yang warnanya kuning. Nah, itu ada juga pertanyaan dari Mas Agus, mungkin itu patokan untuk yang mata normal. Oke, benar. Cuman yang pakai kacamata, nah kacamata berarti tinggal nanti kita menyesuaikan jenis kacamatanya. Karena kacamata itu kan macam-macam ya, ada yang kacamata yang khusus untuk riding dan lain sebagainya, ataupun mesti ada pun juga kacamata yang justru ketika kena cahaya, jenis lensanya sih mungkin sih seperti itu sih. Apakah beda juga? Pasti berbeda. Karena mata normal, dengan mohon maaf, mata mungkin yang entah itu min atau plus dan lain sebagainya, pasti ada perbedaan. Ya, jadi ketika kita, misalkan di sini teman-teman ketika berkendara menggunakan kacamata, ya respon berkendaranya berbeda dengan mata normal. Itu sangat berbeda. Jadi harus disesuaikan mungkin analisa bahayanya, terus kecepatan berkendaranya, terus kemudian kondisi lalu lintas, kita harus peka di situ. Gitu.
Jadi kita tidak bisa samakan ya, kondisi mata normal dengan kondisi mata yang non normal itu tidak bisa disamakan. Jadi seperti itu. Pakai tempered glass HP. Gitu sih mungkin gambarannya. Mungkin Mas Dimas ada nambahin lagi Mas Dimas. Ya, ya itu tadi sih kalau memang saya merasakan juga dalam arti saya sendiri juga udah nggak normal ya. Memang beda banget antara kita berkendara reading dengan keadaan penglihatan yang normal sama enggak itu memang berbeda banget. Apalagi kalau udah kena cahaya yang berlebih di mata ini rasanya, waduh, hilang sesaat gitu ya. Tapi tiba-tiba langsung normal kembali. Nah, untuk mengurangi yaitu tadi menggunakan kacamata kuning biasanya tuh khusus reading ada memang dijual, bukan kuning untuk yang fashion ya, bukan. Jadi kuningnya memang khusus untuk reading itu ada. Jadi memang untuk mengurangi cahaya yang berlebih masuk ke dalam mata kita. Jadi itu. Jadi sifat-sifatnya meredam cahaya gitu Ini ya. keren juga nih. Gitu. Nah, jadi mengurangi gitu cahaya yang masuk ke dalam mata kita. Benar. Nah, seperti itu. Jadi kalau nggak ada, kita kuisis Oh ya, saja ya, Mas Yudi. materinya sudah oke? Mas Dimas sudah selesai ya? Udah. Oke. Oke, kita kuisis dulu aja, nanti baru mungkin ada sesi tanya jawab sedikit lagi. Jadi teman-teman kita siap-siap kuisis dulu ya. Teman-teman Mas Novan kita kuisis dulu, nanti baru kalau misalkan ada yang masih penasaran ataupun ada pertanyaan, nanti dilanjutkan setelah kuisis. Kita ada sesi Siap. sebentar gitu aja ya nanti ya. Mungkin buat tambahan teman-teman dalam menulis artikel atau apa nanti buat biar bisa gitu sih. Ini linknya bisa di-share di room chat, Iya. Mas Yudis. Sama di grup sih. Jadi Siap. misalkan kalau pakai HP atau di PC atau di laptop bisa. Dim, aku minta tolong di-share link kuisisnya ya, biar aku share ke teman-teman ya. Ya. Siap. Bentar. Sama di-share di chat sini juga nggak apa-apa. Mas Yudis. Nih, Oke. internetnya Siap, lagi. aman. Ini dengar-dengar hadiahnya 25 juta ya Mas Novan? 25 juta apa 30 juta ya Mas Novan? Hadiahnya umroh. Alhamdulillah. Amin. Itu yang di chat sudah bisa diakses. Nah, yang lewat HP nanti coba saya share di grup dulu ya. Sudah saya share Mas Yudis coba. Sudah ya? Oke, siap. Ya wis, aman. Tapi si jam pasir. Oke, teman-teman langsung join Namanya aja. kalau bisa nama. Ya, nama apa Mas Novan? Formatnya. Formatnya. Nah, ini Mas Marnu sudah benar, Marnu Tri, Pak Wiro. Namanya nama jangan panggilan ya, maksudnya nama yang terdaftar waktu pendaftaran ya, biar nggak bingung kita. Pas direkap Nanti juga. Mas Yudis Takutnya sama. merekap nilainya biar nggak bingung. Jadi nanti 3 sesi itu diingat-ingat ya namanya ya. Namanya pakai nama apa, nickname apa, jadi nanti biar nggak jangan ganti-ganti. Oke. Yang belum bisa di reminder Mas Dimas, yang sudah Mas Niki, Mas Muklis, Mas Jonathan, Pak Agus, Ini Mas Bambang, Mandro, di Mas Ana, Koirul, Mas Fauzi, Mas Heri. Sorry. Yang join hari ini 22 orang Mas Dimas. Oke. Tinggal hitung aja Ini yang berarti belum siapa. kurang 5. Kurang 5 yuk. Yang belum Vio mungkin Orang dibantu lagi. ini Vio. Karena gini ya, Bantu karena ngecek nanti yang belum Vio. karena sesuai rule aktivitas ini, jadi nanti untuk hasil penilaiannya rekap dari 1, 2, 3. Kalau misalkan nggak ikut salah satu sesi kuisis, ya bisa sih, tapi potensi untuk menang juga sudah hilang ya Mas Novi. Semakin kecil banget. Ya. Diambil, Yuk, siapa yang belum? Diambil akumulasi. Kurang 4 orang. Kurang 4 orang. Ini saya, Ahmad Muklis, Jonathan,
Abdul Majid. Pak Iwan sudah? Nikita. Dwi Fadila Kurniawan sudah? Pak Iwan? Mas Andi Eko? Belum kayaknya. Andi Eko belum. Mas Andi Eko belum? Belum. Pak kayaknya Iwan belum. sudah? Dwi Fadila Kurniawan, Pak Iwan? Mas Rio sudah Mas Belum. Rio? Pak Dwi belum. Pak Belum, Dwi, Pak Iwan, Mas Rio yang belum ya? Mas Rio belum, Mas Rio. Sudah ini Mas. Coba Mas Rio sudah? di refresh Apa dim, kuisi? di refresh dim. Mulai. Pencet mulainya. Belum. Oh iya, langsung pencet mulai. Biar bisa join. Oh, udah. Oh, Nah, itu baru masuk. masuk. Belum dipencet mulai. Oke, kurang 3 orang. Orang Oke. 3. Berarti masih 19 ya, Dim? Ya, 19 nih. Siapa? Kurang 3 ya. Yang belum? Pak Iwan belum ya? Dwi Kurnia Belum. belum. Pak Iwan monitor. Gimana nih Mang ikutnya nih? Duh, di grup Pak, diklik aja linknya Pak. Oh iya. Siapa lagi, Dim? Rudi belum Rudi. Rudi Sul. Belum. Rudi belum. Sudah di bawah. Sudah di bawah itu. Di bawah. Mas Rio. Udah di atas. Rio 087. Ada. Oh, Rudi Mas ya? Rio sudah. Hmm. Pak Wiro sudah ya? Pak Wiro sudah. Udah. Mas Majid. Sudah masuk. Sudah Oke, aman. Mas Bambang. Baker Senja. Sudah ada, Mas. Sudah ya? Mas Mas Sosi Bambang. sudah. Ansori sudah. Mas Angga sudah. Oke, kurang Pak 2 orang. Iwan baru masuk. Masih 20. Kurang Pak Iwan sudah. Oh, ini auto Kurang balancing. Gabung ini. Kurang 2. Enggak, untuk balancing nggak ikut. Jadi kan 22 tuh. Enggak, ini baru gabung, baru join, Oh, udah gabung ya? Sudah. Oh ya, wis itu balancing. Oh ya, wis ikut. Terus di refresh, Dim. Coba jadi refresh dim. 20. 23 harusnya kalau semua ikut. 23. Oke, Mas Priyo langsung gabung ya. 20. Mas Priyo langsung gabung kuisi saja. Siapa yang belum ya? Tio Ini sudah berapa, Dim? Punya aku Iya, Mas, udah, coba Mas. dicek Mas. Siapa Namanya namanya? Tio. Tio. sudah. Tio. Apa ya namanya? Namanya Tio siapa? Belum Analisa ada. otomotif. Belum masuk. Belum masuk. Klik aja yang di link Tak klik link yang Mas, saya nggak bisa masuk gitu. ke join. Tak klik join nggak mau masuk. Mas Tio pakai apa namanya? Handphone atau pakai laptop? Pakai handphone saya. Pakai handphone, langsung di grup aja itu diklik ya. Terus Ya. nanti langsung join game, terus masukin kode, langsung pencet mulai. Aku masukin kodenya tapi waktu saya klik join Nggak account usah itu nggak kalau masuk. linknya kalau ngeklik link yang di Nggak usah. link yang di grup itu nggak usah masukin kode sudah Langsung. direct ke roomnya kode ini. Coba di close Bentar, lagi bentar, langsung. bentar. Coba lagi deh. Kirim Keluar ke lagi, ini keluar ya. lagi. Sama coba pakai Kirimkan Chrome, Mas. screenshotnya ya. Kayaknya browser bawaan emang wangel. Pakai Chrome, pakai Chrome. Ini aku pakai aplikasinya. Aku Pakai pakai aplikasi apa? Puisi. Kuisi. Sana, Pak. Ya. Langsung diklik di grup aja. Mending Chrome pakai aja. browser jangan. Oh gitu, coba ya. Iya, pakai browser jangan pakai itu. Ini Copy link aja ke browser. Ikut ya. Motovlog ini ya? Bener ya, Mas Tio ya? Ya. Ya, Oke. Vmotovlog sudah Coba masuk. diulangi Berapa? lagi. Nah, aku refresh lagi ya. Mas Radit sudah, Mas Radit. Radit sudah ada. Nah, yang sebelum siapa? Mas Rio sudah ya? Coba deh, dibacain satu-satu deh. Mas Raditya Baca Beca ada 2. ini udah. Raditya sudah, Ahmad Muklis sudah. Ada, sudah. Ada. Oke, Tio, Marnu sudah. Ada. Bambang Mariono sudah. Yonatan sudah. Pak Iru sudah. Nikita Nikita ada. ada. Pak Wiro, Pak Agus. Pak Wiro ada. Pak Wiro Pak Agus enggak ada ya? Pak Agus nggak ada. Agus. Ada. Ada. Oh, Agus ada. Wijayanto. Mas Angga, Cak Priyo ada ya? Mas Angga, Angga ada. Cak Priyo, Tapi belum. Di Priyo. Nah, itu Mas Priyo yang belum. Loh, tadi udah join katanya. Belum. Join Zoom-nya. Join Zoom-nya. Oh, untuk balancing belum ya. Terus Gesang sudah, Mas Angga sudah ya. Udah.
Andi Eko? Mana? Andi Eko. Andi Eko belum ya? Belum. Row auto belum. balancing lift. Berarti tinggal 2 orang kalau 20. Asli Malang Mas yang belum. Asli Malang? Om Andi Eko. Mas Anang, Mas Anang? Ada. Hah? Mas Heri? Mas Majid? Om Heri. Om Heri ada nih, Setia Heri. Ya, ada. Ada. Mas Rio ya nggak ada ya, Mas Rio? Mas Rio ada, Mas. Rio Harus ada. dulu. Maret Devan? Ada. Paling atas. Madev. Aku mlebu lho. Mario Devan. Mario Devan ada. Ada, Mas. Rudi ada. Terus yang kurang siapa ya? Ada kok. Mas Anang nggak ada ya, Mas Anang? Ada, Mas Anang. Om Anang Loh. nggak ada. Yang nggak ada siapa berarti? Si Punya aku, apa? punya aku. Malang, Andi Eko sama siapa? Foto balancing, terus Yang Om Andi sama Tio belum masuk. Vimotovlog yang nggak ada ngacung. Yo, yang belum masuk siapa? Punya aku kan nggak ada ya? Vimotovlog belum masuk ya? Belum. Ini Namanya kayaknya di grup ini Tio salah siapa ini sih? kayaknya. Loh, salah itu. Di grup salah. Coba ngeklik yang link di Ngeklik di grup aja. Sudah. Saya ikutin munculnya gitu. itu Adim, langsung dapatkan Itu pakai- link aja, Dim. Enggak, itu puisi sin up ini di copy link aja. Ini loh. Kan sudah ada ini toh, ini loh, yang tak grup itu loh. Mm-mm. Sudah, itu pasti ke direct langsung ke ini. Soalnya udah Harusnya, pakai Munculnya kode. gitu. Munculnya kayak yang ini. Yang Masa sih? apa namanya? Yang ini. Ini. Yang terakhir, yang ini. Munculnya kok cuma peserta aja Mas Novan. Ya, Apa? nanti dimulai bareng-bareng, Pak. Kita start Belum. sama. Belum di start Mas Fauzi, sabar ya. Coba Siap, siap. Tio ini aja klik yang gabung game. Aduh, Mas Andi Eko ya belum ya? Om Andi belum. Tak telepon aja, Pak. Pak Tio itu salah kayaknya. Nggak tahu sih kesalahan di browsernya atau apa. Harusnya sih diklik langsung ngelink ke ini, ke quizzes. Tinggal ngisi nama aja, mulai enggak, join. Yang atas saya masih itu gabung game itu Iya, sama gabung klik. game. Diklik Iya. aja. Lah nanti Ngajarin Marno. Itu Yang itu atas tadi tak gabung. klik, balik itu lagi. Mananya. Ya, Munculnya kayak Oh, berarti kamu logout aja itu akunnya, soalnya kamu masuk di itu. Iya, kamu masih aku. Masih akun itu, masih akun. Udah. Coba Iya. di login dulu, Mas. Lockout, lockout. Di logout aja. udah ini tak coba lagi. Oh, udah. Bentar ya. Oke. Tinggal 2 orang berarti ya, Mas ya? Yang kurang Tio sama Mas Andi ini. Ini lagi tak telepon. Mas Andi nggak ada? Ya kalau nggak ada kita tinggal ya. Dilewat ya. Nah, Apa ya? Nah, itu Nggak masuk. Tio Wana Motif sudah oke. Itu Mas Andi apa Mas Novan? Mas Andi. Tapi Mas Andi ini masih join ya di Zoom? Masih ada Zoom. Masih, Masih di Zoom. Makanya coba di kontak atau gimana. Dur Ini tak telepon, tak mungkin. Andi asli Malang. Cek, kasih waktu 1 menit lah ya. Oke. Nanti ini nggak hanya benar, tapi Cepat. waktu juga dihitung ya. Jadi nanti akumulasinya selain benar nilai dan juga benar cepat. Halo Mas Andi, ini sudah mulai kuisis. Kok nggak ada suaranya? Iya, tak tunggu ya. Oke. Oke, Mas Andi akan join habis ini ya. Ini nanti ada waktunya nggak, Mas Novan? Maksimal berapa lama? Langsung Selesai aja, aja, apa? Itu kan otomatis ya. Ini Nggak. per soal kamu kasih nilai piro, Dim? Jadi takutnya gini, atau enggak, ini kan 20 soal, satu soalnya kan 20 detik. Ya, Nah, maksudnya kan kita kerjakan estimasi 20 menit. Oh, nggak Ya, usah. lebih dari nggak sampai. Nggak Sampai 5 menit sudah selesai pasti. ngeri. Berarti maksimal Ya kalau 20 detik 10, dikali 10. 40 kan cuma berapa menit, Mas Dim? enggak, maksudnya lebih dari 10 menit kita close aja ya berarti ya. Selesai nggak selesai gitu toh. Nah, selesai nggak selesai. Tapi harusnya teman-teman 5 menitnya udah selesai semua kok. Tuh, Mas Andi, Rek. Belum ya? Satu soal Harusnya dikumpulkan. berapa nilai nih? Satu soal Poinnya berapa poinnya?
Ini aku buat 100 sih semua. Oh ya. Nah wes, itu oke, nanti oke. Siap. internal kita aja. Oke, Yudis. oke. Mas Andi belum join ya? Belum Ini sudah. ada yang masuk. Aduh. Masih belum. Dilewatin Ya. aja ya. Gimana Mas Novan? Bentar, orangnya mau join nih. Kasihan nanti saya. HP-nya restart jadi. Iya, punya restart. Tapi di Zoom masih ada loh dia. Ada. Tuh. Mungkin lagi di luar atau kali ya. Wes, mulai dulu aja deh. 21 orang ini ya. Oke, persiapan ya. 3, 2, 1. Konsentrasi. Ya, untuk saat ini pemimpinnya Ahmad Muklis. Wah, ternyata udah digeser oleh kita. Dan digeser lagi sama Ahmad Muklis. Ini kayaknya persaingan ketat nih. Santai, nggak usah tergesa-gesa, tapi juga butuh waktu yang cepat. Jadi meskipun poin sama, tapi kalau kalah cepat, ya kalah peringkat. Nah, tetap fokus. Masih dipimpin oleh Mas Nikita, disusul Mas Agus. Tapi dia sudah salah satu, Mas. Jadi ada peluang yang belum salah ini nyala. Oh iya. Salah itu Pak Agus benar semua tuh 7-7-nya itu. Pak Agus di mana sih ini? Hah? Iya, Pak. Soalnya di kuisisnya, Pak. Soalnya loh dijawab di kuisisnya, Pak. Ini cuma sudah dijawab gitu loh ya. Oke, ini Mas Nikita itu masih ada kesempatan kegeser karena kalau 2, 3, 4, 5 ini salah benar semua. Nah, Pak Agus akhirnya salah. Pak Agus salah satu. Berarti kesempatan ada di Mas 3, 4, 5. Jonathan masih bertahan ya. 3, 4, 5, 6 Pak Heri Setia. Cuma secara waktu estimasi sih. Wow, Mas Marnu menyodok atas terus turun lagi. Yuk, ini kesempatan ada di Pak Tio. Iya, ternyata menggeser. Mas Jonathan, ya Pak Rio, ya pokoknya. Mas Rio, ini Mas Rio sama Mas Jonathan ini. Wah, 12 soal benar semua nih. Betul. Oh enggak, itu pakai cheat kayak. Pakai cheat. Ngehack ini. Pak Agus salah 2 sudah. Marnu. Salah, Mas Marnu salah. Wah, Mas Agus salah. Emang. Dan kalau salah ada salah semua, ya berarti Mas Nikita masih kesempatan. Wah, Mas Nikita salah 2. Oke, yang ini Pak Rio ini pertahankan Pak. Ini harus benar semua ini. Rio Priyanko ini. Mas Marnu sempat menyodok posisi 2 loh. Kesempatan ini. Kesempatan. Ayo. Tapi tenang, masih ada sesi 2 dan sesi 3 minggu depan. Tapi kalau sekarang lebih baik ngunci. Iya, kalau bisa. Sanggup nilai. Aduh, Pak Rio ternyata salah satu. Wah, berarti tetap bisa Pak Nikita ini. Oh enggak, kalau pas Marnu benar, pertanyaan nah, tergantung Marnu ini. Ya, kalau pertanyaan, geser kan. Disusul oleh Marnu Triyono. Mas Tio ini kalau benar posisi 2 dia. Ini bisa digeser juga. Ya, karena masih salah satu. Mas Tio ini kalau benar, pertanyaan terakhir benar, bisa geser nomor 2. Ya kan, sudah mulai kegeser yang atas. Yuk, Pak Yonatan juga kalau benar bisa geser ke atas. Nah, waduh, kalah waktu. Kalah waktu.
Iya. Nah, kalah oke, waktu, wes. Ya sepertinya posisinya ini sih yang ketemu karena yang lain waktunya wes lama jawabnya. Iya. Sementara Pak Wiro kemana Pak Wiro? Pak Wiro nggak kemana? bisa Kok jawab nggak sini jawab? tak Pak Wiro nggak bisa ngisi Pak Wiro. Pak Wiro kok nggak ngisi? Di mananya toh? Di handphonenya Pak Wiro. Kan sudah ngeklik gimana Pak Wiro? Loh kan aku pakai laptop ini. Loh, Ya. di linknya itu Pak, di webnya Pak, di webnya Quizzes Pak. Sampai Pak tadi Wiro, registrasi Pak sampai Wiro ngetik buka tab nama. baru, bukan di Pak Wiro buka tab baru. Bukan di Zoom-nya. Bukan di Zoom, jadi jangan lihat di Zoom-nya, Pak. Astagfirullahaladzim. Ya ini analisa yang salah berarti. Ini cuma hasilnya, Pak. Di sini klasemennya. Jadi Pak Wiro buka di tab yang tadi. Salah tab ini kayaknya. Salah halaman ini Pak Wiro. Faktor U. Gak apa-apa Pak Wiro dijawab aja. Mungkin nanti bisa dikejar di sesi 2-3, Pak. Yang penting benar semua, Pak. Nggak apa-apa. Yang penting benar semua. Loh, ini ketutup ya apa, Mas? Ketutup gimana, Pak? Ke-close ya? Iya, ke-close. Wah, Hilang. berarti harus nggak bisa, harus di ini dulu. Harus di... Siapa itu? Pak Wiro? Iya. Oh, Rio, Mas. oh Mas Rio. Enggak, Mas Rio kan sudah dapat ini toh. Udah kan? Naik view, naik Coba, view, naik dim. dim. Mas Rio udah dapat poin berapa? Coba naik, dim. Mas Rio Itu. udah itu 17.000. Nomor 5, iya. posisi 5. 17.440. Nomor 1, Mas Marnu. Mas Marnu. Nanti ini direkap ya, Mas Nanti Yudis ya? Ya, Ya. di akumulasi ya dari 1, 2, 3. Jadi ya masih ada peluang lah, tenang aja selisihnya. Nah kan ini Pak Wiro masih jawab. ngerjain Nah, ini. gak apa-apa Pak Wiro, yang penting benar semua. Itu Pak Wiro masih ada peluang nyodok ke atas itu Pak Wiro. Meskipun secara waktu kalah sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, yang penting benar semua. Ya, kita nunggu Pak Wiro santai-santai lah. Yang penting benar kok bisa lihat di sini tahu tadi Pak Wiro ini. Sampean mikir apa Mbak Wiro? Paduka Marno rek konsentrasi tinggi rek. Poin tertinggi. Ya. Waduh, salah satu. Sudah salah. Timer tadi itu berpengaruh nggak, Mas Novan? Timer berpengaruh. Berpengaruh. Kalau jawaban benar tapi waktunya, makanya saya di awal kan saya sampaikan tadi, waktu juga berpengaruh. Siap. Mungkin dikejar, ya ini dikejar di sesi 2. Pak Irul ya, Pak Irul, Kak menyimak Pak Irul di posisi 18 Pak Irul. Mas Anang Cos silakan diselesaikan. Mas Anang Cos belum selesai ya? Belum. Mas Anang monitor atau dia ini koneksinya? Masih buka kerpean dia. Waduh. Teman-teman ini ngumpul nang guru nih. Oke, kita nunggu Pak Wiro ya. Mungkin ya 2 menit lah selesai ini harusnya. Posisi atas, Dim, Mas Marnu. Masih posisi yang lama. Wes, lumayan lah, sudah punya modal. Di sini kalau sudah selesai bisa di-close quiznya atau harus ditunggu? Bisa di-close. Bisa bisa di-close ya. Bisa di-close, Mas Rudi. Udah terrecord kok, tenang aja. Nah, Mas Rudi posisi 14, jauh. Kak Nyonto Marno. Pak Iwan, gimana Pak Iwan? Kok nomor 16 Pak Iwan? Waduh. Iya. Pak Iwan nggak belajar Pak Iwan ini. Baru bangun tidur. SKS, sistem kebut semalam. Sesi 2 harus belajar Pak Iwan. Oke. Nanti tema sesi 2 ya bocorannya mendekati hari aja biar surprise. Ya. Mbak Wiro. Mbak Wiro nyodok, nah lumayan lah, yang penting nggak paling bawah lah, Pak Wiro ya. Ya kayak Mas Anang loh. Kalau Kalau nyodok ya. kalau nyodok ke atas sudah bener itu. Bukan, buka kerpean dia. Iya. Tuh balap Mas Gesang loh. Mas Gesang kemarin bisik tapi kalah poinnya kalau Mas Anang. Saya nggak buka kerpean, otodidak soalnya. Enggak, asli Pak Wiro nyodok ya. Asli ini kan materi berulang loh, yang Aku ngumpul 2018 dulu.
Sekitar waktu. Ayo Mbak Wiro, Halo, satu halo. pertanyaan lagi. Wow, Mbak Wiro naik loh. Mbak Wiro Nomor rek. 11 loh. Nomor Lumayan, 11 rek dipur ya liane. Sangar rek. Sangar. Ya, Ya Pak Duka Enggak. Marno, berarti ingatanmu api 2018 tahu oleh materi ini seiling. Iya. ini Mbak Wiro Loh, bisa ini ada Andi, geser. Mas Andi Eko join kok ya. Total Mana? peserta berapa? Dim, ke Oh bawah iya, Dim. Andi Total Asti berapa? Malang join, sudah. Oke. Ke bawah, Sudah ya, Dim. bener Ke ya, bawah, Dim. dua berarti ya, join semua ya, kecuali Cak Priyo Oh, ya. udah selesai. Mbak Wiro posisi 11 terakhir. Benar. 11 ke bawah, Dim. Selesai semua harusnya. Harusnya selesai semua. Coba. Berapa peserta Dim, total Dim? Ke bawah mentok, Dim. Semua. Ke bawah. 22. Oke. Dua-dua bener ya? Bener. Oke, ya bener. Oke, pas. Oke, selesai. Nanti hasil nilai di-share di grup ya sama Mas Yudis ya. Oke, klasemen pertama. Nah ini nanti loh, saya share. Nah, jawabannya ini yang salahnya salah, ya. yang benar ini bisa lihat. Nah, coba ke atas aja, Dim. Nah, jadi Mas Marnu salah di pertanyaan keempat. apa itu? Marnu, apa arti rambut di atas? Warna kuning. Salah pencet. Salah. Jawabannya A mencet B. Cindy Ya. salahnya salah. Oke, ini klasemen pertama ya, Dim. Oke. Ya, siap. Selamat kepada pemenang 1, 2, 3. Nah ini kita lanjut ini ya tanya jawab tentang materi tadi buat teman-teman isi konten artikel atau terserah sih. Oke, 10 menit ya. Dibantu 10 Mas menit ya. Dimas sama Mas Yudis ya. Oke, 10 menit ya, Mas. Ya nggak usah lama-lama juga. Di Silakan. unmute kalau mau ada pertanyaan. Lewat chat boleh, di unmute boleh. Ada pertanyaan lagi nggak kira-kira? Halo. Ini penilaian teko kuisis tok apa dari yang lain juga? Yang lain juga. Yang lain juga kan, yang di saya share. Artikel Iya. sama iki gak terima. Oke, soalnya aku ingin moco. Tanya, tenang. Iya. Ini salah satu penilaiannya. Reaksiku terlalu cepet soalnya. Iya, soalnya aku ngejar yang IG sama artikel kayaknya kalah baik sampean, Pak. Pak Agus reaksinya cepet tapi salah. Tapi salah. Yo, Pak. Oke. Dari arek soalnya. Oke, pertanyaannya mungkin ada yang bertanyakan? Mungkin pertanyaan terkait materi. Aku sharing aja boleh enggak? Boleh. Enggak yang masalah kasus di videonya Pak Agus dulu tuh. Itu Siap, temenku tuh pernah ngalami tuh. Jadi dia itu nabrak emak-emak sama bapak-bapak yang mau ambil kanan, mandek di tengah jalan ditabrak pemburi. Jedar. Akhirnya kan bawa ke ranah polisi tuh. Nah, ternyata kalau di mata hukum di lalu lintas, cuma aku nyari pasalnya itu belum temu. Yang salah itu yang berhenti di tengah. Jadi aturannya kalau secara lalu lintas, kalau misal posisi di kiri mau masuk gang ke kanan, itu harus ambil kiri dulu, turun aspal, lihat kondisi kanan dari kanan maupun kiri, kalau sepi baru boleh nyebrang. Motong jalur masuk gang. Itu aja sih. Itu tok. Berarti kayak Jepang, Pak ya? Iya, sesuai aturan di Satlantas loh ya. Seperti itu. Memang, ambil kiri, turun. Terus sharing juga. Temanku itu cerita juga kan. Dia kan bapaknya itu bawa truk yang besar itu. Dia bilang katanya alibi blind spot itu diterima. Itu benar tak enggak sih? Jadi misalkan ada kejadian dan ternyata blind spot, aku nggak ngelihat orang itu, Pak. Ketika untuk kendaraan yang besar-besar itu katanya kok diterima. Ini benar apa enggak? Maksudnya biasanya kerjasama sama kepolisian bisa bantu jawab. Misalnya yang itu dari versi sing nabrak ya, atau yang di belakang. Iya, benar. Jadi ikut sing nabrak ya Pak Agus ya. Iya. Jadi kalau misalkan dari sisi safety yang dijelaskan Mas Marno tadi memang harusnya sih seperti itu. Yang kalau kita ngomong safety lah ya. Kalau kita ngomong cari amannya loh ya, memang harusnya sih seperti itu. Karena memang, tapi kan karena kebiasaan ya, seperti Mas Dimas tadi bilang, karakter pengendara itu kan macam-macam ya Mas ya. Ada yang nggak sabaran, ada yang ceroboh, ada yang mungkin
ya tipikal kayak ibu-ibu dan lain sebagainya, ya itu akhirnya dia mengabaikan dari sisi safety-nya. Yang penting dia ya itu tadi, memang kalau misalkan ngomong safety, kalau kita mau aman ya ke kiri dulu sampai benar-benar sepi baru kita nyebrang, karena kan secara apa ya, secara sudut pandang kita kan bisa melihat dengan leluasa gitu loh. Beda dengan kalau kita ke tengah, kita nggak tahu di belakang ada kendaraan atau enggak, karena fokus kita dari arah yang berlawanan saja gitu toh Mas, biasanya seperti itu. Jadi bahayanya itu justru datang dari belakang kita gitu loh, karena kita kan nggak mungkin tolak-tolak di situ kan, kita fokusnya pasti kan dari arah yang berlawanan saja gitu. Jadi kurang apa ya, kurang safety lah sebenarnya. Jadi resikonya ditabrak dari belakang. SR kita kan juga ngambil dari Jepang ya Mas ya kalau nggak Betul. salah ya. Kalau misalkan secara apa ya, secara kurikulum ya, secara patokan sih seperti itu. Termasuk pengereman 4 jari dan sebagainya itu kan. Betul. Kan itu pun juga disesuaikan dengan kondisi lalu lintas dan kondisi jalanan gitu loh. Karena kan lalu lintas tiap negara kan berbeda-beda gitu Pak. Jadi kita ada penyesuaian gitu loh. Jadi tidak serta-merta plek sama, tidak, tapi kita ada penyesuaian. Karena ya lalu lintas di Indonesia dan di Jepang juga beda gitu. Tapi kita kiblatnya, lihat situasi kondisi. Kiblatnya itu tetap di Jepang gitu. Secara teknik, aturan gitu sih. Dan kalau misalkan alibi blind spot memang benar Pak, karena gini sih, kalau dari versi kita dari sisi safety ya, karena memang titik blind spot itu, makanya kenapa di kendaraan besar itu kan pasti ada himbauan ya di situ ya. Anda tidak terlihat oleh sopir, segera menghindar. Jadi di situ juga harus diwajibkan sebagai kita pengendara yang sepeda motor gitu juga harus peka gitu loh. Jadi kalau misalkan memang karena memang secara sudut apa namanya istilahnya, kalau misalkan kita naik kendaraan besar itu memang kalau nggak salah sih ada aturan yang berlaku gitu loh Pak. Gitu karena memang tidak terlihat gitu ya. Makanya banyak kendaraan kecil yang kayak kasus kecelakaan mungkin keserempet akhirnya terus kelindes dan lain sebagainya, ya kasusnya seperti itu. Apalagi yang bahaya kalau kita berada di sisi blind spot, bukan di belakang tapi di samping, karena itu kan ada, kalau misalnya kita kena gaya aerodinamisnya truk gitu kan, truk itu kan kendaraan besar, sedangkan kalau ketika melaju ke depan dia kan bawa nabrak angin dan akhirnya ketika sampai tengah anginnya itu dorong ke tengah. Nah itu kan posisi blind spot juga. Nah, ataupun kalau misalkan tiba-tiba truk itu bergeser sedikit, karena kan tidak kelihatan, kalau di samping itu kan tidak kelihatan dari spion. Nah, itu memang, makanya kenapa di setiap kendaraan besar ada tulisan itu, gitu Pak. Jadi, ya, kita sebagai pengendara kecil sih harusnya makanya ada penjelasan terkait blind spot itu ya seperti itu. Untuk kita lebih aware ya, lebih peduli ya, bahwa, posisiku itu saat ini tidak terlihat oleh pengendara ataupun sopir dari kendaraan yang lebih besar gitu sih. Mungkin Mas Dimas mau nambahin mungkin. Cek. Enggak, udah. Jadi intinya itu tadi. Ada suaranya? Ada. Aman. Jadi kurang lebih seperti itu sih Mas Agus gambarannya. Ya, ini. Oke. Blind spot memang ngeri. Jadi pengalaman nyetir pickup full muatan, spion samping sangat kurang. Makanya kita tapi ini sekedar tambahan ya, teman-teman, rekan-rekan, kalau misalkan kita naik motor pun juga ada blind spot-nya. Makanya kenapa ketika sebelum berganti lajur ataupun berbelok, kita selalu, kalau misalkan teman-teman masih ingat ketika kita training di safety training center kan pasti kita ingatkan untuk safety check gitu kan. Nah, makanya kenapa motor yang kita gunakan buat latihan itu tidak dipasang spion, karena untuk membiasakan itu. Karena kan kita kadang lengah ya, cuma ngandelin spion, padahal di spion motor pun juga ada blind spot-nya gitu. Jadi ini juga penting ya, maksudnya ketika kita berkendara sebelum berganti lajur juga pastikan kanan kiri kita tidak ada pengendara lain gitu. Karena ya itu tadi danger prediction yang blind spot tadi yang kadang tidak bisa diprediksi, tiba-tiba ada kendaraan lain kaget gitu kan. Jadi kurang lebih seperti tiba-tiba nyelonong. Karena posisinya di samping kita, kalau di belakang atau di depan kan mungkin terlihat ya, tapi kalau di samping kita kan sama aja, nggak kelihatan. Itu sih. Nah, ada pertanyaan lagi mungkin? Kira-kira? Kalau sudah, kita akhiri ya sore ini. Kita Gimana, Mas Novan? Sudah ya Mas Novan ya? Oke.
minta tolong kameranya dinyalain semua. Ya, Kita Mas foto Novan dulu. boleh di screenshot. Ayo, Vio minta tolong dibantu ini ya. Ya, oke. Speaker ya. Oke. Yuk, yang belum nyalain kamera. Sip, oke. Mas Tio belum? Mas Tio belum. Mas Tio, Mbak Dian. Sudah. Mbak Dian. Mbak Dian apa? Sebentar. Aku aja yang nge-screenshot ya. Oh ini Andi. Asli Mas Andi Eko. Sama Mas Anang belum nyalain kamera. Mas Andi. Sip. Oke, siap ya. Oke. Siap, 1, 2, 3. 2, 3. Oke. Sebentar. Ini kayak apa ini Pak Novan? Kayak bebas. Oke, Vio, sini dulu, Vio. Lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Sip. Oke. Sudah. Oke, terima kasih. Sampai ketemu hari Sabtu depan ya. Sampai ketemu hari Sabtu depan. Terima kasih teman-teman waktunya. Diperbaiki nilainya. Oke, terima kasih teman. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati semuanya. Salam warahmatullahi wabarakatuh.